Maya Estianty, Luna Maya merupakan dua sosok artis Indonesia yang karirnya bertahan puluhan tahun sampai sekarang. Jawabannya kenapa? Personal brandingnya kuat sekali. Kenapa personal branding sangat diperlukan di dunia entertainment? Di Monolog Mini Rizky Bliss kali ini, gue akan kasih penjelasannya. Kembali bersama gue Rizky Bliss di Monolog Mini Rizky Bliss yang selalu memberikan edukasi tentang dunia entertainment maupun dunia di belakang layarnya. Oke, Luna Maya, Maya Estianty merupakan dua sosok artis yang luar biasa. Karirnya bertahan puluhan tahun, lebih dari 20 tahun di dunia entertainment. Dari gua kecil sampai sekarang masih ada. Bahkan masih sering trending di sosial media sampai sekarang. Dia mengikuti perkembangan zaman ya. Jawabannya, ya kita tahulah. Pasti karena apa? Personal branding. Kenapa ya personal branding itu sangat diperlukan di dunia entertainment? Bukan hanya di dunia entertainment aja, di dunia pekerjaan apapun, terus juga di dunia konten kreator, di dunia bisnis, dunia apapun, itu sangat perlu personal branding. Coba kalau kalian sendiri, kira-kira kalian personal brandingnya dikenal sebagai apa? Mungkin kita nggak usah bicara artis, kita bicara brand kayak Apple, personal brandingnya kuat sekali, sehingga banyak sekali orang-orang percaya untuk membeli iPhone-nya pakai yang iPhone, merek Apple, terus juga komputernya merek MacBook, iPhone, terus juga sepatu. Sepatu itu kan sebenarnya mereknya banyak, tapi orang percaya dengan brand Nike, yang kayaknya bagus nih kalau buat olahraga, buat lari, karena personal branding dia sangat kuat sebagai sepatu olahraga yang sangat dicintai orang-orang yang aktif berolahraga, atau juga Adidas, ada Reebok, atau merek-merek sepatu lainnya yang sampai sekarang banyak dipakai. Dan sama halnya dengan artis maupun konten kreator, sebenarnya kalian harus tahu, kalau kalian sebagai artis atau sebagai konten kreator, kalian itu adalah sebuah brand. Ya, ketika sebuah brand, udah pasti kalian harus tahu personal branding dia, kalian tuh apa. Kalau gue lihat sekarang, banyak banget nih artis-artis dan juga konten kreator yang nggak tahu personal brandingnya dia sebagai apa. Oke, sebelum bahas lebih jauh, sebenarnya apa sih personal branding? Oke, personal branding adalah bagaimana seseorang mengelola citranya di mata publik, khususnya sebagai seorang artis ataupun sebagai seorang konten kreator. Ya, kalau misalnya kita lihat Maya Estianty itu personal brandingnya kalau gue lihat sebagai artis yang musisi, dia pencipta lagu juga, ya. Terus kalau misalnya Luna Maya, kalau kita lihat personal brandingnya, dia sebagai pemain film yang sukses dari berbagai jenis film. Tapi mungkin sekarang banyak dikenal sebagai pemain film horor yang sukses karena dia memerankan sosok Susananya sukses ya. Dan sekarang lagi tayang juga di bioskop, Gundik, dan film horor lainnya. Sebelumnya kenapa gue kasih dua sosok ini, Luna Maya, Maya Estianty? Karena dua sosok ini menurut gue luar biasa. Dua orang ini merupakan sosok artis yang pernah terpuruk dalam hidupnya, terus juga kembali bangkit, dan bahkan sekarang terus menaik karirnya. Ya, terus kita ini akan bahas satu-satu ya, antara Luna Maya dan juga Maya Estianty. Terus juga konten kreator pun harus punya personal branding. Kayak gue sendiri nih, walaupun gue juga belum terkenal, tapi gue bukan yang pengen terkenal jadi artis, karena di sini gue adalah sebagai seorang konten kreator yang mau membangun personal branding gue sebagai sosok di belakang layar. Karena gue apa? Karena gue adalah sebagai pembisnis yang dimana bisnis gue di bidang entertainment bisnis. Jadi gue memberikan konten-konten tentang edukatif, tentang dunia entertainment, dunia di belakang layar, manajemen artis. Dan menurut gue, belum banyak konten kreator yang membahas ini. Bahkan gue mulai konten ini kan kurang lebih udah 8 tahun yang lalu. Saat itu gue rasa di Indonesia belum ada yang ngebuat selain gue. Yang ngebahas tentang collab dengan para manajer artis. Terus juga memberikan edukasi tentang entertainment. Ya, sehingga pada akhirnya puji Tuhannya gue juga dipercaya sama beberapa brand buat melakukan kerjasama endorsement karena beberapa brand menilai personal branding gue sebagai orang di belakang layar belum ada yang punya. Itulah yang maksud dengan personal branding. Sekarang kita balik ke Maya Estianty. Oh ya, sebelumnya selamat ya buat Bunda Maya yang baru punya mantu, buat pernikahannya Al dan juga Alisa. Gue nonton kontennya. Luar biasa. Maya Estianty di sini terlihat sebagai ibu yang tangguh, luar biasa, dan sangat mencintai putranya. Sekarang trending di sosial media, mau di YouTube, mau di TikTok, mau di manapun, Al Ghazali dan juga Alisa, di mana ketangguhannya Bunda Maya di situ sangat disorot. Oke, Maya Estianty dia berhasil melakukan reinvertation, ya.
Dimana dia dari musisi, sekarang menjadi role model. Dulu dia dikenal banget sebagai seorang musisi, banyak menciptakan lagu dan mengorbitkan Ratu, Duo Maya, ya. Terus tiba-tiba hancur dengan permasalahan rumah tangganya. Kita sama-sama tahu di kasusnya mungkin udah berapa puluh tahun yang lalu, ya, rame banget di media-media atas rumah tangganya. Namun sekarang berhasil bangkit ya dalam 10 tahun terakhir ini dengan image-nya yang baru sebagai moms wanita mandiri, elegan, pengusaha skincare juga, dan beberapa pengusaha lainnya. Dan juga dia sosok ibu yang cerdas, yang luar biasa. Dan brandingnya dia sangat kuat. Yang kita lihat dengan gaya hidup sehatnya, terus juga konten-konten spiritual dan keluarga. Dan terus sering muncul di juri-juri ajang kompetisi besar. Dan sebagai moms yang sangat menyaingi anak-anaknya, dan dia sebagai role model untuk para moms yang ada di Indonesia. Yang pasti yang pernah terkena permasalahan seperti Bunda Maya ini banyak sekali ya. Dan ini juga jadi Bunda Maya menjadi contoh sebagai ibu yang kuat, punya followers para moms yang sangat menginspirasi kepada moms yang ada di Indonesia ini. Sedangkan Luna Maya kita lihat sebagai sosok yang bangkit dan rebranding. Yang dia terkenal sebagai personal brandingnya yang resilient, yang ulet, ya, yang sempat terkena permasalahan juga di tahun 2010, yang kehilangan banyak brand, terus juga kerjasama, itu semua waktu itu dia sempat lumayan terpuruk. Namun akhirnya sekarang berhasil rebranding dan diangkat kembali, bahkan ya kemarin ini menjadi icon dari brand ambassador Lux. Yang dimana Lux itu adalah brand untuk ikon kecantikan di Indonesia. Terus yang belum nonton monolog gue kemarin gue sempat bahas kenapa sih brand percaya buat mengembalikan Luna Maya menjadi ikon brand Lux. Udah sempat ada di monolog gue sebelumnya, yang belum nonton bisa nonton lagi. Oke. Mungkin kalau dulu 20 tahun yang lalu Luna Maya dikenal sebagai wanita yang glamor, terus juga yang cantik, yang luar biasa. Cuman dengan rebrandingnya dia untuk saat ini mungkin banyak orang yang melihat Luna Maya sebagai sosok wanita yang tangguh, ya, tempatnya yang tangguh, terus juga pembisnis yang sukses baik di dunia fashion, terus di dunia skincare, terus juga public figure yang terus berkembang juga menjadi seorang di belakang layar karena juga jadi produser film juga, jadi sutradara juga. Ya, rebrandingnya dia kuat sekali. Makanya kenapa banyak brand-brand yang percaya kembali buat menjadikan Luna Maya sebagai ikonnya, salah satunya Lux. Ya, dan ini nggak pernah terjadi di dunia industri brand, di mana artis yang sudah pernah di-cut dikembalikan menjadi brand ambasadornya, dan ini cuma terjadi pada Luna Maya. Hebat Luna Maya. Oke, terus kenapa ya personal branding sangat diperlukan di dunia entertainment maupun di dunia content creator? Jadi buat kalian yang pengen terjun nih di dunia entertainment maupun di dunia content creator, kalian wajib dengerin nih poin yang kali ini. Yang pertama, meningkatkan value. Semakin kuat nilai kalian, itu semakin tinggi brand menghargai kalian. Karena yang dijual itu di dunia keartisan maupun dunia konten bukan hanya yang menjual, tapi juga citra. Ya, citra ini dibentuk dari apa? Personal branding kalian. Contoh, mungkin beberapa tahun yang lalu Syahrini, kalian tahu Syahrini sebagai merupakan salah satu penyanyi Indonesia yang menurut gua sangat sukses personal brandingnya. Ya bisa kita bilang lah ya, bukan Syahrini bagus suaranya sebagai penyanyi, tapi sebenarnya yang suaranya lebih bagus dari Syahrini banyak, jebolan dari idol, kompetisi lainnya banyak sekali. Tapi kenapa Syahrini sempat banyak yang bilang artis termahal, terus juga muncul di mana-mana, jobnya nggak berhenti karena personal brandingnya kuat. Dengan dia bisa menyanyi, dia punya gimmick-gimmick yang lucu, terus juga banyak jargon-jargon yang trending. Itu yang membuat banyak brand-brand maupun banyak IO, WO, klien yang percaya buat memakai Syahrini sebagai penyanyi pengisi acara di saat itu. Ya, terus juga banyaklah nama-nama besar artis lainnya yang kita lihat sebenarnya kayaknya banyak deh yang suaranya lebih bagus karena kayaknya banyak deh yang aktingnya lebih bagus. Kenapa dia? Jawabannya karena personal branding. Itu sangat penting sekali untuk meningkatkan value kalian. Nomor 2, mengontrol narasi. Kalian tahu dunia entertainment itu keras, kejam, ya.
Jadi, kalau misalnya kamu nggak bisa ngebentuk branding kamu mau sebagai apa, orang lain yang akan ngebentuk branding kamu lewat apa? Lewat gosip, lewat para haters, ya. Terus akan bilang kalau misalnya, si ini mah begini, dibentuklah sama netizen. Jadi kalau menurut gua, lebih baik kalian sebagai seorang artis, sebagai seorang content creator, bentuklah personal branding kalian. Terus nomor 3, yang pasti jangka panjang. Ya, kalian tahu karir di dunia hiburan, di dunia konten, itu fluktuatif. Akan terus banyak yang baru-baru, banyak yang lebih cantik, banyak yang lebih kreatif. Jadi kalau personal branding kalian nggak kuat, siap-siap kalian akan tergantikan. Tapi kalau personal branding kalian kuat, kalian akan terus bertahan karirnya seperti Luna Maya, Maya Estianty. Dan kalau misalnya kalian nggak di dunia entertainment sekalipun, kalian masih bisa jadi pembisnis yang diakui. Ya, kayak Luna Maya, Maya Estianty, kita lihat dua-duanya pembisnis. Karena apa? Personal branding dia kuat sebelumnya. Jadi banyak orang yang percaya, entah itu dia mungkin dari benar-benar pure dari usahanya sendiri, dan kemudian publik percaya buat pakai produknya, atau kalau dia mau melakukan kerjasama, melakukan investasi, orang percaya karena personal branding dia kuat dan dianggap bisa saling menguntungkan. Oke. Terus bagaimana sih caranya ngebangun personal branding? Ya, ini penting sekali. Bagaimana sih cara kita ngebangun personal branding? Ya, gue pengen sih, Ko Rizky bangun personal branding, tapi gue bingung caranya. Yang pertama udah pasti cari tahu purpose kalian. Cari tahu tujuan kalian tuh apa. Entah itu tujuan kalian satu, kita bicara mau bikin konten deh. Tujuan kalian bikin konten itu buat apa? Mau dilihat seperti apa gitu loh. Tadi yang gue bilang, bikin kontennya jangan hanya sekedar, ya udah gue ngambil yang viral, gue bikinin konten. Orang storytelling ini apa, gue ikutan bikin storytelling. Jangan, kan harus tahu tujuan kalian, purpose kalian apa. Gue kasih contoh ya, untuk kayak gue misalnya Rizky Breeze. Kalau kayak gue, purpose gue ingin memberikan edukasi kepada kalian tentang dunia entertainment, dunia di belakang layar yang jarang dibahas oleh orang-orang di belakang layar seperti gue. Itu purpose gue, bikin konten. Oke. Terus nomor 2, listing deh. Strength kalian apa, value dan impact yang bisa kamu berikan itu apa. Maksudnya apa sih Kak Rizky? Oke. Kekuatan kalian apa? Strength kalian dengan bikin konten. Entah itu kalian adalah orang yang suka olahraga, ya, kalian emang olahragawan, jadi strength kalian emang di olahraga. Buatlah. Gitu loh. Dari ilmu yang kalian punya. Terus impact-nya apa ya buat orang-orang supaya hidup sehat dengan kekuatan yang gue punya nih. Terus gue akan share nih semua ilmu-ilmu yang gue punya. Kalau kayak gue nih, Rizky Breeze, strength gue, ya karena gue udah 19 tahun bekerja di dunia di belakang layar, jadi ya ini yang gue tahu gitu loh tentang dunia entertainment dan dunia di belakang layar. Dimana value-nya yang pasti buat kalian yang pengen terjun di dunia hiburan, kalian tahu sehingga tidak terjerumus dan juga bisa mengedukasi kalian. Dan impact-nya apa ya buat kalian yang mau bisnis di dunia entertainment ataupun mau bekerja di dunia di belakang layar, ataupun kalian yang mau di depan layar sekalipun, menurut gua konten yang gua kasih ini harusnya bisa mengedukasi dan berguna buat kalian. Itu. Oke. Terus yang ketiga, combine antara purpose dan juga strength tadi. Ya. Kamu tuh mau dikenal sebagai si paling apa sih? Ya, jadi tunjukin autentik kalian tuh sebagai apa gitu loh. Biar personal branding kalian tuh makin kuat. Contoh lagi, gue Rizky Breeze, si paling tahu dunia di belakang layar. Jadi gitu kan. Atau misalnya yang bikin kontennya tentang flexing, si paling flexing. Salah nggak sih by the way? Kalau kamu bikin konten flexing, menurut kalian salah nggak sih yang cuma pamer-pamer? Atau bikin konten yang marah-marah? Kalau menurut gue pribadi, nggak ada yang salah. Asalkan dia tahu tadi tujuannya apa, yang nomor 1, purpose-nya. Bikin konten flexing, kalian dia bikin usaha skincare. Ya, orang harus, personal branding dia harus kelihatan memang kaya raya, terus dia kulitnya mungkin cantik, mewah, yang dia pakai. Nggak ada yang salah kalau kalian bikin konten flexing, karena memang tujuan dia adalah pengen ngebesarin usaha skincare-nya. Oke. Terus juga yang pasti harus konsisten. Nggak bisa tuh baru sekali, 2 kali, 3 kali, atau sebulan kamu langsung pengen dapat personal branding, nggak bisa. Oke, terus yang terakhir, trial, error, dan evaluate. Jadi kamu akan melihat tuh, mungkin akan konten yang nggak berhasil, ya udah nggak apa-apa. Ketika kamu udah yang berhasil, itu yang akan jadi winning konten kalian, dan teruskan yang kurang lebih seperti itu. Evaluasi terus dari konten ataupun dari
apa yang kalian mau kerjakan di dunia entertainment. Oke? Jadi kesimpulannya, jika kalian sedang membangun personal branding kalian di dunia entertainment, jadilah yang terbaik. Ya, bangun personal branding kalian, bangun sisi otentik kalian, biar kamu punya personal branding. Kalau kayak Maya Estianty bisa transform dari musisi menjadi inspirator, juga Luna Maya bisa bangkit dari keterpurukannya menjadi ikon kekuatan wanita, kalian juga pasti bisa bangun personal branding kalian. Oke? Kalau kalian suka tentang konten dunia entertainment maupun di belakang layar, bisa subscribe YouTube channel Bis Entertainment, dan yang pastinya semua konten kita bisa ditonton di semua penerbangannya Batik Air, Lion Air, di aplikasi Tripper pastinya. Thank you so much ya udah nonton konten gua kali ini, semoga kalian teredukasi. Bye-bye!